Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nato Triwijoyo dengan NIM D1A1211084 kelas C jurusan Agribisnis. Saya akan membawakan materi RPS keempat yang berjudul Dinamika dan Tantangan Integrasi. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tertentu. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingin merdeka, membentuk suatu negara yang berdedikasi atas satu fondasi yang semangat bersatu dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, meskipun melihat kondisi kekinian sering kita jumpai banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah multikulturalisme dalam bingkai kebinekaan. Membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara bangsa seperti Indonesia adalah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multikultural Indonesia ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan. Keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap kolonial ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional. Lanjut, slide berikutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses integrasi dan komunikasi yang intensif dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif karena berhubungan dengan sosialisasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama, pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dari kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga ia memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia horizontal lebih menonjol dibandingkan dengan vertikal. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi dan saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersama dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang bergulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratis telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenak sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan-gerakan antar kelompok. Bersama dengan itu, demokrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demokrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang syah dan ketaatan masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintahan adalah
pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.